Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ninda Syafina yang dimana di pertemuan 13 kali ini kita akan ngebahas tentang res api. Nah, res api ini apa sih dan fungsinya untuk apa gitu dalam pertemuan kita kali ini? Nah, res api di sini saya udah merangkum beberapa materi tentang res api. Yang di mana res api ini sendiri merupakan Representational State Transfer Application Programming Interface yang berguna agar sebuah aplikasi dapat berkomunikasi dan bertukar data melalui internet. Biasanya dia dalam format JSON. Nah, di dalam res api ini dia memiliki sebuah data atau result dengan diakses dengan user, post, produk, video, image. Nah, diaksesnya itu melalui apa? Melalui URL atau sebuah endpoint. Nah, REST API ini juga digunakan untuk menentukan aksi terhadap data, biasanya get, post, put, atau delete. Nah, dalam Android Studio itu berfungsi untuk apa? Nah, secara umumnya Android Studio itu bertindak sebagai REST client yang akan mengambil data atau mengirim data ke server. Nah, di kali ini kita akan menampilkan daftar berita dari internet, mengirim data pendaftaran pengguna, atau menyimpan catatan ke server. Nah, untuk hal ini makanya Android butuh mengakses REST API yang disediakan. Nah, seperti itu. Nah, dalam pertemuan kali ini nih, saya akan menggunakan sebuah REST API. Kalau misalnya teman-teman lihat nih di sini, di istilah REST API itu yang mana sih, Kak? Nah, nantinya ketika kita refresh cuaca ini, dia loading dan dia akan menunjukkan cuaca. Tapi kita nggak akan bahas output nih, kita akan bahas dulu di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah, eh kita akan implementasi sebuah Independent Directory atau kita akan menginstalnya, yang mana ini akan mempermudah pengambilan data dari IP web server dibandingkan dengan HTTP manual. Nah, di sini kita akan menggunakan tiga ini. Nah, ketika sudah kita install di modul app, jangan lupa kita ketik sign now agar implementasi kita itu dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, di Android Manifest, kita juga jangan lupa untuk menambahkan yaitu ini, user permission Android Internet, karena dia akan mengakses sebuah internet. Kalau misalnya ini nggak ada nih, nanti kita akan susah untuk membuatnya. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman lihat di running proses ini terdapat eh, tanda-tanda kayak gini, ini nih dapat dari mana sih? Nah, kalau kemarin itu di di modul itu kan kita udah membuat sebuah cat kan, yang dimana dia mengambil data dari HTTP Cat Ninja dan fotonya itu dia mengambil dari Pixum. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah latihan yaitu membuat sebuah fitur untuk menampilkan informasi cuaca melalui public IP dan membuatlah menu baru. Tentukan akan diletak di mana dan konteks isi disesuaikan dengan studi kasus. Nah, karena aku disabilitas, maka kita akan membuat mengganti si refresh cuaca ini. Oke, ini halnya terdapatnya di mana? Di sini. Nah, di sini. Di sini, di dalam OnView Creator, itu, di bawah sini. Kita kan sudah membuat sebelumnya, sudah banyak terdapat BTN-BTN yang sudah kita buat. Nah, kita di sini akan menambahkan namanya with refresh, yang dimana ketika diklik dia akan menampilkan with cuaca. Nah, untuk code-nya di sini adalah terdapat private van get current rate rate, di mana di sini untuk menunjukkan tanda loading nih. Nah, untuk mengambil data dari cuaca dari publik itu kita menggunakan APK. Nah, IPK ini kita dapat dari OpenWrite Map, yang dimana kalau misalnya teman-teman lihat nih OpenWrite Map itu nanti akan
berada di sini. Nanti ketika kita login, itu dia akan menampilkan tentang APK kita secara secara langsung gitu. Kalau kita sudah isi email, sudah isi password, password, nanti kita akan dapat APK. Cuman karena ini gratis, kita harus menunggu 2 jam. Nah, tandanya apa? Setelah 2 jam, nanti ketika kita klik linknya, dia akan menunjukkan si tanda ini. Ada code-nya. Kalau misalnya tidak ada, itu menandakan bahwa hanya JSON saja, itu menandakan bahwasannya eh, belum bisa. Lanjut, kita akan bahas setelah kita mendapatkan APK, di sini kita masukkan juga kota apa yang pengen kita lakukan. Kita tahu cuacanya. Karena pekan karena pekan baru, maka kita buat pekan baru dengan stringnya dari open open weather map. Setelah sudah kita result, nah di sini juga nih default JSON location condition type. Di sini jangan lupa juga kita kasih tahu nih lokasinya pakai name, conditionnya weather. Nah, kita kan mengambil data JSON kan dengan deskripsi apa dan temperaturnya berapa. Outputnya nanti cuaca di location itu weather sukses. Kalau misalnya eh weathernya salah, dia akan mengatakan gagal mendapatkan data cuaca. Seperti ini. Dengan nah dapat kan. Nah, lalu kalau di sini kan kita akan membuat di sini di Catfact model foto ini kan kita di sini menggunakan AP juga nih, APK. Yang mana pertama kali itu kan dia membuat sebuah AP yang dimana ada Catfact Catfact AP client. Di sini dia mengambil data dari URL, terus di sini dia mengambil data fact, fact. Terus untuk fotonya dia juga mengambil data dari list-list mana. Nah, tapi karena di sini saya itu pengennya buat berita, tapi menggunakan Gradle dan Recycle View, maka di sini saya tidak menggunakan AP. Tetapi kita menggunakan News AP Service. Nah, gimana caranya agar menampilkan seperti ini nih? Nah, di sini sudah terdapat satu package dengan nama News. Di di file pertama itu kita buat dengan nama detail news activity, di mana detail news ini akan mengambil data dari internet yaitu sebuah title, image, dan summary-nya. Nah, ditampilkan ke UI itu menggunakan binding. Setelah kita setelah itu kita membuat sebuah namanya fragment news. Di fragment news ini nah, kita jangan lupa untuk menambahkan private karena kalau tidak menambahkan ini kita akan lupa. Lalu kita set up bindingnya yaitu ini untuk toolbarnya, jadi toolbarnya akan langsung muncul. Nah, dia kalau misalnya di fragment home, loadnya itu kan cuman gini aja kan. Nah, tapi karena di sini saya nggak menggunakan AP, saya menggunakan data dummy, maka di sini saya menggunakan file dummy new list, di mana di sini terdapat 10 model data yang berbeda-beda. Nah, di sini thumbnail URL-nya dan image URL-nya itu menampilkan gambar, judul berita, dan image yang berbeda-beda. Setelah itu akan ada news file adapter, di mana file adapternya menampilkan title URL summary. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, misalnya kita pilih pendidikan inklusif.
Nah, dia akan muncul pemerintah Indonesia terus memperlakukan seperti itu. Akan ada tampilannya ketika di kan. Nah, kan muncul kan gambarnya. Pokoknya selalu diluncurkan. Nah, ini menunjukkan sebuah berita. Nah, itu juga kita menggunakan yang namanya news adapter. Di news adapter ini kita di sini memasukkan new list dan on item click yang dimana untuk ngekliknya. Terus, nah di sini juga kita menambahkan folder dan guide holder. Terus di sini kita mengambil data dari JSON-laser-typecode.com bentuk URL-nya. Terus untuk IP setnya kita mengambil data foto. Terus di news modelnya itu ada ID, title, image URL, thumbnail URL, summary, string. Setelah sudah, kita juga harus kita juga jangan lupa untuk menambahkan item news XML nih. Yang dimana kayak tadi tuh ada judul berita dan foto image-nya. Nah, di sini saya menggunakan linear layout biar dia langsung di mana ada image view, text view yang match parent. Setelah itu, kita masuk ke activity yes API client. Oh, ini kosong. Tuh, kita masuk ke mana fragment news. Nih, di fragment news itu kita memasukkan yang namanya recycle recycle view. Recycle view itu apa sih? Nah, recycle view itu adalah sebuah komponen UI di Android yang digunakan untuk menampilkan daftar data secara efisien, fleksibel, baik dalam bentuk list, vertical, grid, maupun bentuk lainnya. Nah, di sini kan sudah menerapkan recycle view nih dalam listnya nih. Makanya bentuknya bisa bagus, bisa kotak-kotak kayak gini. Kalau tidak menggunakan itu kan dia nggak bisa tertata dengan rapi gitu. Nah, terus apa lagi? Udah, udah itu doang. Oh, Gradle. Nah, di fragment home, coba kita ke halaman fragment home sini ya. Kalau misalkan lihat nih, ini nih menu layoutnya itu sudah menggunakan sebuah Gradle layout dengan tombol. Kenapa sudah menggunakan Gradle layout? Karena Gradle ini berfungsi untuk merapikan layoutnya agar si menu-menu kotak-kotaknya ini kelihatan bagus gitu, nggak mencong-mencong, nggak kelihatan jelek. Ya, dimana di sini Gradle-nya word content, animation dan sudah deh. Ah, nah cuaca juga di sini kita juga jangan lupa tambahin text view, lupa. Ini buttonnya juga jangan lupa ditambahin dan pastinya recycle view. Nah, tadi kan recycle view untuk apa? Untuk menampilkan daftar data secara efisien dan fleksibel. Nah, sekarang saatnya kita running untuk melihat apakah dia berjalan dengan lancar. Pastinya berjalan dengan lancar. Nah, sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Kita mulai saja. Kita langsung masuk ke sini. Jadi aku menampilkan berita. Terus ke halaman sini, dia akan langsung memunculkan menu. Ini ada menu. Tuh, masuk kan kalau misalnya di menu, gambar-gambarnya lockout, ya lockout. Sudah deh, seperti itu. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.